setelan work from home ya, pakai training, atasnya doang yang rapi. Aurat ya Allah. Iya, bangku sebelah aku ini memang kosong, ada yang mau ngisi kah? Hai guys, welcome back to my channel, it's Maya. Hari ini aku pengen ngumumin kalau di channel aku akan ada program baru, namanya adalah ngomentarin public speaking. Jadi ceritanya di program ini aku akan komentarin public speakingnya tokoh-tokoh ternama ya, supaya kita bisa belajar banyak dari tokoh tersebut. Nah, di episode pertama ini aku pengen ngajak kalian untuk nonton video speech-nya Emma Watson. Dia ini kan ditunjuk sebagai Goodwill Ambassador-nya PBB ya, atau United Nations. Nah, beberapa tahun yang lalu dia mendeliver sebuah speech panjang 10 menit tentang gender equality atau kesetaraan gender. Dan speech-nya dia ini bener-bener booming atau viral di mana-mana. Sekarang kita akan sama-sama nonton, nggak semuanya kali ya, nggak 10 menit, tapi aku chop beberapa bagiannya aja supaya kita bisa belajar dari cara dia berbicara. Oke, langsung aja kita lihat videonya. The more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think... Wow, I'm so impressed. Ini baru one of the great public speaking performances menurut aku ya. Karena dia berhasil memberikan soul ke dalam pembicaraannya. Jadi orang itu fokusnya sama message-nya. Larut gitu dalam ceritanya dia. Itu baru public speaking yang sukses. Kita nggak terdistract dengan yang lain gitu. Jadi benar-benar masuk message-nya ke dalam hati dan juga pikiran kita. That's great. Good job, Emma Watson. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu. Pertama dari kontennya dulu. Kontennya ini menurut aku concise banget, bagus banget. Dalam 10 menit itu semua yang dimasukkan itu sangat berarti dan mendukung apa yang ingin disampaikan. Terus menurut aku yang paling amazing dari pidato ini adalah Emma Watson itu berhasil menunjukkan kalau dia tuh berbicara dari hati. Kalau dia benar-benar genuinely memang care sama isu kesetaraan gender. Hal ini terutama terlihat dari facial expression-nya ya guys. Jadi Emma Watson ini kan memang aktris ya, dia tuh udah belajar acting bertahun-tahun, jadi dia bener-bener sudah memberikan ekspresi yang menurut aku tuh pas untuk pidato ini, nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Kalian bisa lihat dari sorot matanya ya, sorot matanya itu menunjukkan kekhawatiran dia, concern dia akan masalah ini. Jadi dia tuh bener-bener take it seriously gitu, dari sorot matanya. Dia menunjukkan kalau ini tuh parah loh gitu, kesetaraan gender ini di dunia belum terselesaikan, makanya kita harus bersama-sama gitu. Terus dia juga pakai eye contact ya, kalau misalnya kalian lihat dia tuh ngelihatnya nggak cuma ke satu titik tapi ke beberapa titik gitu. Berikutnya teknik vokal, the way she speaks menurut aku juga perfect ya. Kita bisa lihat dari speednya, dia ngomong memang nggak terlalu cepat, agak lambat. Dia biasanya di sini 3 kata berhenti, 4 kata berhenti, 2 kata berhenti, kadang-kadang 1 kata berhenti.
Jadi dia tuh bener-bener berupaya supaya semua kata-kata yang keluar dari mulutnya ini tuh meaningful. Makanya dia memberikan penekanan dan dia mentransferkan energi dan soul ke setiap kata-kata yang dia ucapkan. Kemudian kita lihat juga artikulasinya tuh jelas banget, clear. Terus ya memang suaranya agak goyang dikit nadanya di beberapa. Itu karena dia tuh emosional gitu ya, memberikan emosi ke dalam situ, which is good sebenarnya. Kadang suara yang tidak terlalu firm, agak goyang itu bisa menampilkan atau memberikan kesan bahwa dia tuh membicarakan hal ini dengan emotion nih, dengan tingkat concern yang tinggi gitu. Terus ya otomatis intonasinya juga pasti bagus, dan yang aku paling suka tuh dia tuh pas banget menggunakan teknik pausesnya. Jadi teknik pauses dalam public speaking itu guys, kita tuh kalau ngomong tuh nggak harus terus ngomong gitu tanpa ada jeda. Kita tuh juga bisa melakukan pauses atau nggak selalu harus ngomong, tapi ada kalanya kita harus berhenti sejenak 1 detik, 2 detik untuk memberikan kesan yang lebih dramatis dalam speech kita. Terakhir aku juga pengen komentarin tentang gesture-nya. Gesture ini adalah pergerakan tangan, kepala gitu ya ketika dia lagi ngomong di depan publik ini. Dan kalau kita perhatiin guys, Emma Watson itu menaruh tangannya di podium. Dan selama dia speech, dia sebenarnya tidak menggerakkan tangannya sama sekali. Boleh kalian putar-putar lagi, boleh kalian nonton yang fullnya. Jadi dia fokus ke ekspresinya dan juga pergerakan kepalanya. Nah di sini yang unik adalah kita menemukan nih, ternyata kalau kita berbicara, itu tangan kita nggak harus bergerak. Bisa ditaruh aja dan nggak terasa awkward. Tapi syaratnya, kalian harus bermain maksimal di ekspresinya gitu. Tapi dari yang aku pelajari sebenarnya sih dalam public speaking nggak wajib ya kita menggunakan tangan ya. Ada sih orang beberapa yang memang lebih nyaman, termasuk salah satunya aku gitu ya. Kalau misalnya berbicara tuh lebih nyaman kalau digerakin tangannya. Ada beberapa orang yang nggak terlalu nyaman gitu. Mungkin Emma Watson ini salah satunya. Dia mungkin lebih pengen fokus ke ekspresinya gitu. Sebenarnya sih nggak ada pakemnya ya. Bagaimana tangan kita harus bergerak, kepala kita harus bergerak dalam public speaking. Tapi make sure aja kalau nggak awkward gitu loh. Kalian melakukannya dengan nyaman. Oke guys, kurang lebih itu komentar aku tentang pidatonya Emma Watson yang ini. Overall, I think she did a great job dari mulai konten, ekspresi, gesture, dan teknik vokalnya semuanya perfect. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari pidatonya Emma Watson ini, dan semoga kalian bisa mengadaptasikan beberapa teknik yang dilakukan Emma Watson supaya semakin meningkatkan kemampuan public speaking kalian. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu punya request, aku harus komentarin public speakingnya tokoh-tokoh siapa gitu, langsung aja kamu tulis di komen. Terima kasih banyak udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Don't forget to leave a like, comment, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dadah!